Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Muyassar sesi ke-69. Masih tentang tawabi. Kita bahas sekarang tentang at-taukid, penguatan makna. Penguatan makna ini gampang sekali. Kalimatnya cuma diulang-ulang aja. Wajah rabbuka wal malaku soffa soffa. Diulang. Yang diulang ini nanti akan ikuti yang sebelumnya. Ya, yang diulang ini akan ikuti yang sebelumnya. Imsah. Lihat, at-taukidu tabi'un yuskaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila, ya, liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahamahu as-sami'u. Taukid adalah tabi, pengikut. Yuskaru yang disebut ba'da, setelah matbu' yang diikuti. Disebut setelah yang diikuti. Tujuannya liu'akkidahu, untuk menguatkan maknanya. Untuk menguatkan maknanya. Wa yuzila, dan menghilangkan ma yumkinu, yang mungkin. Yang mungkin, yumkin ya mungkin. Kalau dia tanya, ya mungkin, yumkin, mungkin, sama. Ayyatawahamahu, disalahpahami. As-sami'u, oleh pendengar. Jadi dia kuatkan, dia ulang kalimatnya, dia tambahkan taukidnya biar tidak disalahpahami. Contoh, qabaltul malika nafsahu, aku bertemu raja. Nafsahu, dirinya sendiri. Nafsahu, dirinya sendiri. Jadi bukan anak buahnya, bukan sekretarisnya, bukan anaknya, bukan istrinya, namun orangnya langsung. Qabaltu Jokowi nafsahu. Qabaltu al-malika, raja. Rajanya yang mana? Dirinya sendiri, maka dikuatkan di sini. Ini namanya at-taukid. Tulis ini ya. Ini taukid. Al-malika ini namanya matbu', yang diikuti. Kalau matbu'nya ini mansub, maka nafsahu juga ikut mansub, taukidnya ikut mansub. Seandainya di sini maliku, maka nanti bacanya nafsuhu. Kalau di sini majrur al-maliki, berarti nafsihi. Nah, lalu taukid dibagi dua. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Yang lafzi bi'i'adatil lafzi nafsihi, bi'i'adah, dengan mengulang lafaz nafsihi,
lafaznya sendiri. Contoh, kalimat Allahu Akbar diulang lagi Allahu Akbar untuk menguatkan maknanya. Jadi Allahu Akbar yang kedua itu namanya taukid untuk Allahu Akbar yang pertama. Uktub, tulislah. Uktub yang kedua jadi taukid untuk yang pertama. Naam. Iya, yes. Tidak. Dia kuatkan lagi. Jadi cuma diulang aja, gampang kan? Nah, wajah rabbuka wal malaku sofa yang kedua ulang dari yang pertama. Sama. Naam. Kemudian yang kedua maknawi. Bistimali lafzin min hadhil alfadhi. Bistimal dengan menggunakan lafzin lafaz min dari hadhihi alfadhi. Lafaz-lafaz berikut ini. Ada 6 saja. Contoh yang satu, an-nafsu. Nafsu itu artinya diri. Seperti tadi, ja'al ma ra'aitu atau qabaltu al-malika nafsahu. Aku bertemu raja itu sendiri. Nah, contoh di sini, ja'al amiru nafsuhu. Artinya sendiri ya, sendiri. Amir itu, amir apa? Pemimpin. Ya, amir apa? Pemimpin. Pemimpin itu datang sendiri, nggak pakai diwakili oleh wakilnya, diwakili oleh menterinya, diwakili oleh pasukannya, tidak. Dirinya sendiri yang datang. Ainun juga sama, dirinya sendiri. Qabaltur ra'isa ainahu. Aku bertemu dengan Rois. Pimpinan itu dirinya sendiri, nggak ada yang lain. Dirinya sendiri yang saya temui, nggak diwakili. Kemudian yang ketiga, kullu. Maaf, ainahu ya, Roisa ainahu. Kenapa pakai ainahu? Mansub ya, karena Roisa itu mansub. Kemudian yang ketiga, kullu. Hadaral auladu kulluhum. Anak-anak itu semuanya, kullu artinya semua, semuanya hadir. Berarti nggak ada satupun yang tidak hadir, semuanya hadir. Ya. Kemudian yang keempat, ajma, artinya semua juga. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada keluarganya, pada sahabatnya, seluruhnya. Ajma'in itu mansub. Oh, majrur. Karena alihi itu majrur, sahbihi itu atof juga ikut majrur, ajma'in itu taukid ikut majrur juga. Dia pakai bentuk jamak. Kemudian yang kelima, kila. Kila itu artinya berdua. Yang keenam, kilta. Kilta juga artinya berdua. Kalau kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Hadarul mudarrisani kilahuma. Dua orang mudaris, mereka berdua saja yang hadir. Laki-laki dengan laki-laki berarti. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Dua orang mudaris itu, dua orang guru perempuan itu, dua-duanya hadir. Catatan,
84. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaznya yang dikuatkannya, seperti dalam contoh di atas. Ini loh mas, ini namanya taukid. Ini selain disebut matbu, ini namanya al-muakkad, yang dikuatkan maknanya. Itu akadun. Itu akadun gini loh mas. Nah, akdun nikah, mudhof ilaih. Bukan akdun, bukan akdun, beda lagi. Salah. Terus, ya, itu namanya muakkad nih. Kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid, seperti pada kalimat la tajzi nafsun. Pakai nafsun juga, namun tidak ada yang dikuatkan maknanya. Kemudian yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir. Tadi ya, kayak gini loh, nafsah. Ini ada domir loh mas, ini domir. Apa tujuannya domir ini? Untuk dihubungkan dengan sini. Nah, kalau yang di depan ini muannas, maka nanti jadi nafsaha, dikaitkan dengan yang di depan. Bila menggunakan taukid ma'nawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya, sesuai dengan yang di depan. Baik dalam mufradnya, kalau depannya itu satu, ya satu. Baik dalam musannanya, kalau depan itu dua, itu juga dua. Baik dalam jamaknya, kalau depannya itu jamak, ya jamak. Demikian pula dalam muzakkar ataupun muannasnya. Contoh, ja'al ustazu nafsu. Satu kan? Ustaz satu ya. Ustaz laki-laki, nafsuhu. Namun jika jadi, lihat di bawahnya, ja'atil mudarrisatu nafsuha. Kenapa jadi ha? Perempuan mudarrisatu. Hadarul mudarrisuna kulluhum. Kenapa pakai hum? Mudarrisuna itu banyak. Hadarul mudarrisani kilahuma. Dua orang mudaris itu dua-duanya hadir. Kenapa pakai huma? Karena mudarrisani itu dua. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Kenapa pakai huma? Karena dua mudarrisatani. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Kenapa pakai hunna? Karena jamak perempuan. Alhamdulillah, taukid selesai. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.